Selamat datang di Republik Jenaka, Republiknya rakyat sangat jenaka. Imen. pasti. Kembali lagi dengan gua Adik Sepat Dan gue Hafid Lele. Nama ikan. Bangku kosong. Aduh, harga minyak dunia udah turun, John. Bukan turun, anjlok. Mengalami apa namanya istilahnya itu shock, triple shock. Triple shock itu apa? Shock 3 kali gitu. Triple shock itu harga minyak dunia turun, ya kan? Dolar, nilai tukar rupiah terhadap dolarnya menguat. Kemudian kondisi yang masih pandemi itu mengakibatkan migas Indonesia kita mengalami triple shock. Sangat triple. Gitu. Paradoks. Nah, logikanya ketika harga minyak mentah dunia sudah turun, harusnya BBM kita juga turun. Itu anak kecil aja tahu. Iya kan? Ya nggak? Nggak perlu kita yang ngomong. Iya. Nah, kalau logika itu dipakai sama anak kecil bisa, masa pemerintah nggak bisa? Loh, ini kan Pertamina lagi dagang. Oh, jualan. Masalahnya ini dagang sama rakyat. Yang namanya jualan harus nyari keuntungan. Oh, iya. Ya, jadi berarti memang hari ini mungkin yang biasanya pemerintah ngasih subsidi dan tidak mendapatkan keuntungan besar, hari ini mumpung nilai tukar rupiahnya naik tapi harga minyaknya turun, akhirnya tidak juga menurunkan harga BBM karena ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. karena ingin mengeruk keuntungan sebanyak. Dan yang dikeruk adalah rakyat yang hari ini sedang menderita karena efek dari pandemi. Itu luar biasa Gimana banget ya berarti ya pemerintah ya. Kalau hari ini pemerintah menginginkan masyarakat Indonesianya tenang menghadapi corona, artinya harus mencukupi juga semua kebutuhan rakyatnya. Iya dong. Dari mulai kebutuhan pangan hingga kebutuhan sehari-hari seperti BBM. Mulai dari pangan sampai perjalanan. Nah, pangan sampai perjalanan, oke. Berarti seharusnya ketika pingin harga pangannya turun, harga pokok pangannya turun, artinya harus alat untuk mengambil pangan itu juga harus ideal. betul. Ya nggak? Iya. Ya. Jadi kalaupun mengambil keuntungan jangan banyak-banyak lah. Ini kan BBM sudah 24,75 per barel. Ya kan? Kalau Republik Jenaka belum tahu, satu barelnya itu 159 liter. Rakyat Jenaka. Rakyat Jenaka. Jadi harga per barelnya sekarang sudah 24,75. 24,75 US dollar per barel. Nah, untuk pengetahuan rakyat Jenaka bahwa per barel itu besarannya adalah 159 liter. Itu minyak mentah sebelum dimasak. Sebelum ya seperti harga ayam ketika mentah dengan ketika dimasak. Seharusnya ketika harga ayam mentahnya turun, harga ayam matengnya juga turun. Dan kalau kita lebih ekstrim lagi, sekarang harga 1 liter BBM ya kan? Itu lebih murah daripada 1 liter maison. Wah, gawat nggak? 1 liter BBM lebih murah dengan 1 liter maison. Iya. Lebih baik beli maison daripada beli BBM. maison, tenaga. Kalau maison itu BBM-nya manusia. Kebalik. Ini BBM-nya mesin. Masa mahal BBM-nya manusia? Ya. Ini aku maksudnya gini loh, ini apa sih pemerintah kok buat ulah terus ya kan? Sudah berapa kali ya kan kejadian yang gak mengenakan rakyat, ya kan? Masalah TKA, masalah bansos. Iya banyak lah, banyak. Gitu loh. Iya memang. Ya mungkin pemerintah hari ini
tidak sedang fokus terhadap penurunan BBM karena selama ini kan pemerintah hanya mensubsidi. Coba lu tahu kan skema subsidi kita kayak gimana? Jadi subsidi kita, harga minyak tidak turun, harga BBM tidak turun, ya, BBM subsidi loh ya. Iya, iya. Premium, minyak tanah sama solar. Itu ketika harga BBM harga minyak mencapai 65 dolar per barel. Ya. Itu asumsi APBN kita 65 per barel, 65 US dollar. Dengan asumsi dolar 14.000. 14.000, 65 US dollar per barelnya. Ya, itu tidak turun. Itu nggak turun. Harga sekarang. Ya kan? Sekarang berarti harganya berapa, John? Premium. Harga premium 6.450. 6.450 padahal minyak mentahnya aja udah 24 sekarang angkanya ya. Bukan lagi 65. Bukan 65. Seharusnya turun sepertiganya. Ya 3.000 lah. Iya. Ya minimal ketika BBM bersubsidi itu tidak turun ya kan. Nggak masalah lah, maksudnya oke, kita maklumi ya kan. Pertamina mungkin menutup rugi dari subsidi tahun kemarin. Yeah. Tetapi harga BBM non subsidi ini harusnya mengikuti pasar. Iya, betul. Nah, ketika harga BBM non subsidi ini harga minyak turun, ini harusnya juga ikut turun. Ketika sekarang Pertamax itu harganya 9.200 kalau nggak salah ya. Itu paling enggak harga sekarang 6.000 atau 5.500. Idealnya segitu. Iya, benar. Tapi juga bukan hanya gimana? Tapi juga bukan hanya Indonesia sebenarnya yang mengalami pandemi kayak gini kan gitu. Dan sedangkan negara yang lain ketika mengalami pandemi kayak gini juga sudah menurunkan BBM loh, John. Iya. Ya nggak, ada umpamanya Malaysia, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Filipina, Thailand, Laos dan Singapura. Negara tetangga kita itu sudah menurunkan semua. Itu sudah turun semua. Kenapa di Indonesia? Bahkan tahun 92 di Vietnam itu harganya sekarang 5.200. Kita masih 9.000. Maksudnya gini, Pertamina kalau mau untung, ya kan, itu daganglah jual beli sama sesama korporasi. Pertamina sama Petronas, Pertamina sama Exxon, dengan Pertamina sama Total dari basis yang lain-lain lah. Jangan berdagang sama rakyat untuk mencari keuntungan. Betul. Nggak patut. Sedangkan hari ini rakyat lagi betul-betul merasakan kesulitan memang. Skema yang paling bagus kalau menurut gua memang pemerintah kali ini harus menurunkan harga BBM, karena kalau pingin harga dasar pangan kita murah ya kan ditinjau dari subsidi pangannya aja itu kan sudah pakai transport, John. Iya. Gitu, contoh dari daerah-daerah kirim sayuran atau lain sebagainya ke Jakarta kan menggunakan sembako atau apalah, kan menggunakan transportasi dan butuh BBM. Ketika BBM masih di angka yang sama, tidak turun, artinya yang mereka kirim pun harganya tetap sama atau malah naik. Iya, jadi harusnya skema BBM turun untuk pendistribusian bahan makanan pokok itu yang jadi solusi. Biar harga makanan pokoknya turun. Gitu. Tetapi nggak nyampe ke situ pikirannya Pertamina. Makanya gue juga ya, ini maksudnya apa sih Pertamina? Paling enggak dulu ketika waktu baru satu hari harga minyak naik, ya kan, langsung naikkan karena takut nanti APBN jebol. Nah, tapi ketika harga turun nggak mau langsung nurunin, tapi malah buat alasan macem-macem. Benar. Kalau nggak benar udahlah bubarkan aja lah Pertamina. Gitu. Ya minimal, ya bukan dibubarkan sih, tapi minimal dievaluasi lah. Padahal di situ ada pahlawan katanya, yang jadi komisaris utama. Itu paling top. Jadi omongan, ya kan? Itu. Lu tahu kan siapa? Sangat tahu. Mau disebutin inisial apa disebutin lengkap? Namanya Ohara.
Gue dari tadi nahan-nahan sebenarnya, Con. OH dibalik Aho. Ahok. Ya kan? Di Pertamina Ya, udah jangan disebutin kan dari tadi kan udah gitu, jangan sebutin. udah ada orang top ya kan. Ya mungkin dia punya skema lain kali dari BBM. Mungkin keuntungan dari tidak menurunkannya BBM ini pemerintah mau belikan apa namanya sembako mungkin atau alat perlengkapan medis mungkin. Nggak ada John, nggak ada. Nggak beli kayak gitu juga. Karena ini keuntungan masuk perusahaan, meskipun perusahaan plat merah ya. Lah iya, Nggak bisa maksud dialihkan buat Nggak apa bisa ya? namanya nggak bisa. buat skema penanggulangan corona mungkin. Nggak bisa, kalaupun bisa nanti kalau ada pandemi tahun depan kan APBN kita sudah itu lu apain kata gue. Astagfirullah ya Allah. Gitu loh John. Iya, gue sebenarnya muak sama kondisi pemerintah hari ini, tapi lebih muak kayaknya ke dia nih. Datang minta rokok. Ngambil kertas. Dulu itu data semua, data penting itu. 5 hari gue itu baru dapet gitu. Dia datang nganterin kopi, gue kira cuma nganterin kopi, Cuk. Nggak tahu suh. Ternyata duduk minta rokok, nggak ngomong. BBM naik tinggi, susu tetap tinggi. Terus gimana ini? Jadi kita jalan aja lah, udah nggak apa-apa, anggaplah ini sebagai properti. Ujian kita lah ya. Properti. Jadi memang ya seperti tadi itu, kalau permintaannya menurun, ya kan, kemudian penyimpanannya banyak, ya ini memang sangat menguntungkan. Sangat nimbun. Sangat iya. Maksud gua kayak gitu. Nimbun. Ini Pertamina Iya. nimbun minyak. Penimbunan ya kan, sedangkan rakyat nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana. Gitu. Tetapi kalau lo tahu nggak, ini Pertamina buat promo Oh ya, yang ini ya apa namanya? 30%. Iya, yang 30% itu ya. Jadi ayat berbondong-bondong suruh beli BBM nanti diskon 30% pakai aplikasi. Sedangkan pemerintah melarang kita kemana-mana. Ini kan lucu gitu loh. Mau dipakai kemana? Mau dipakai buat apa? Buat mandi. Buat mandiin siapa? Mandiin orang Pertamina. Ini. Jangan. BBM masih gue mas sayang. Beli BBM mahal-mahal cuma buat mandiin dia. Sayang. Kalau dibakar sekalian nggak apa-apa. Kalau dibakar mati kita di penjara nggak ada manfaatnya bunuh orang ini. Gila kayak gini banget ya. Ini ada apa lagi di skema-skema kayak gini nih? Oh ya ini gimana ini negara ini? Ya tapi minimal pemerintah responnya untuk segera menanggulangi corona cepat lah. Jadi sedikit menutup. Cepat apa John? Ini udah 13.000 John yang kena positif John. Dan skema bantuan masih porak-poranda. Masih puak-puanda. Gila. Terus kalau kayak gini, corona penanggulangannya nggak beres, BBM juga nggak turun-turun, padahal harga minyak mentahnya turun. Terus ngapain sebenarnya orang-orang ini? Mancing kemarahan rakyat. Itu. Kayaknya yang marah cuma kita deh, John. Hah? Banyak yang sebenarnya yang marah tapi mereka diem. Ya udah kita bantuin mereka marah-marah. Kita bantuin marah-marah ya kan. Ya. Kalau perlu kita pimpin turun ke jalan. Ya, gimana? Kan nggak boleh. Kan kita kan nanti karnaval. Bukan, kan nggak boleh bergerombol, nggak boleh. Jarak 1 meter demonya nanti. Jangan, John. Nah, gimana kalau ini mentang-mentang pemerintah hari ini mahasiswa nggak boleh demo, rakyat nggak boleh demo. Nggak, maksud gue jangan. Lu tahu water cannon? Coba? Water cannon tahu? Tahu, pernah disemprot gue. Nah, kalau harga BBM-nya murah, ya kan, sedangkan serapan masyarakatnya rendah, ya enggak, dan mereka dapat keuntungan banyak, lu disiram bukan pakai
water cannon. Pakai apa? Pakai BBM. Setelah itu pemerintah, setelah itu cuma takut-takutin kayak gini aja, set, pergi nggak? Begitu ini dilempar habis, John. Karena ini murah ini minyak. Enggak, tapi gue nggak mungkin kebakar. Kenapa? Gue pakai APD. Tapi sekali lagi gue masih meyakini kalau BBM turun, maka harga pokok, harga makanan pokok, harga dasar makanan pokok turun. Gue masih meyakini itu, dan itu sangat membantu rakyat dalam menghadapi pandemi. Tapi masa pemerintah ini nggak nyampe ke situ. Bukan nggak nyampe, John, nggak mau kan? Nggak mau atau nggak nyampe sama aja udah. Itu. Ya anggap aja nggak nyampe lah. Kalau kita ngomong nggak mau, kita sakit hati. Anggap aja nggak nyampe. Belum berpikir begitu. Belum berpikir begitu. Lebih baik berpikir soal bagaimana menurunkan dana APBN untuk menanggulangi COVID-19. COVID-19, corona. Gitu. Dan dari APBN itu kemudian bertambah ada lelang-lelangan gitu-gitu. Jadi kayaknya akan bertambah masalah nanti. Tambah masalah jadinya. Ya. Ini aku nggak tahu ya, maksudnya pemerintah ini sebenarnya apa sih yang hal ini diperbuat ya kan? Itu nanggulangi corona nggak becus, Ya enggak. ngasih bantuan nggak becus. Masing-masing kementerian sudah Clash. saling ini. Bupati sama bupati ya ribut. Bupati sama bupati. Bupati sama menteri saling ribut, ini. ya kan? Bupati sama menteri saling ini. Nah, nanti kalau rakyat sama rakyat ribut nggak terima. Polisi lagi. Polisi. Kayak kemarin dianggap pidana. dikasih bantuan siapa? Ferdian itu. YouTuber nggak jelas kalau itu. Ya jelas lah. Ya jelas. Bantuannya sampah. Gue sepakat, gue bela Ferdian Paleka. Tapi nggak perlu juga kita bahas dia nggak ada urusannya sama BBM. Ya nggak ada sih. Itu bentuk stres. Karena BBM nggak turun. Gue bela Ferdian. Jangan Ferdian emang itu dia. Gue bela, bentar, gue tak ngomong dulu ya. Iya. Gue bela Ferdian Paleka karena yang dikerjain adalah waria. Yang dia keluar tidak mengikuti himbauan pemerintah. Gue bela Ferdian, tapi bohong. Harusnya intonasinya jangan kayak gitu dong. Gimana? Tapi bohong ya gitu. Gue bela Ferdian Paleka, tapi bohong ya. Happy man. Sorry John, gue bercanda, gue stres mikirin pemerintah ini. Tapi udahlah, biarin lah kalau emang pemerintah maunya kayak gitu. Kita tinggal menyerahkan sepenuhnya kepada Ohara buat closing acara ini. Ya, kalau bisa ya diturunin harganya. Jangan ngomong ke gua, Mas. Presiden. Presiden. Tetap di bangku kosong.